Pada video kali ini, kita masih membahas mengenai segi 4 dan segitiga. Latihan soal 8.2, khususnya memahami jenis dan sifat segi 4. Materi kelas 7 semester 2, materi ini diambil dari buku Matematika Kurikulum 2013. Nah, soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, gambarnya seperti ini, di mana ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, ada 4 pertanyaan yang kita harus selesaikan. Pertanyaan yang pertama, tentukan panjang AD dan panjang CD. Nah, yang bagian B, tentukan besar sudut ABC dan sudut CDA. Bagian C, sebutkan sepasang diagonal yang sama panjang. Dan bagian D, sebutkan ruas garis yang sama panjang dengan AD. Oke, kita masuk ke pembahasan yang bagian pertama. Nah, dari soal yaitu tersedia seperti ini. Panjang sisi AB sama dengan 12 cm dan panjang sisi CD yaitu 8 cm. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita mengingat kembali salah satu sifat dari persegi panjang, yaitu sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, oleh karena itu soal di buku salah. Kenapa? Karena sisi CD dan sisi AB berhadapan, jadi seharusnya sama panjang. Yang benar yaitu sisi AB, panjang sisi AB yaitu 12 cm, dan yang panjang sisi BC yaitu 8 cm. Nah, dari sifat ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa panjang AD sama dengan panjang BC yaitu 8 cm, dan panjang CD sama dengan panjang AB yaitu 12 cm. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa panjang AD sama dengan 8 cm dan panjang CD yaitu 12 cm. Perhatikan gambarnya. Nah, pertanyaan yang bagian B, besar sudut ABC dan besar sudut CDA. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita mengingat kembali salah satu sifat dari persegi panjang, yaitu setiap sudutnya siku-siku. Nah, berarti sudut A, B, C dan sudut CDA sama dengan 90 derajat. Mengapa 90 derajat? Ya, karena dari sifatnya. Dan bagian C, sepasang diagonalnya yang sama panjang. Yaitu kita ingat lagi salah satu sifat dari persegi panjang, yaitu diagonal-diagonalnya berpotongan dan saling membagi dua sama panjang. Nah, oleh karena itu, diagonalnya yaitu panjang sisi AC dengan diagonal panjang sisi BD. Nah, oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sepasang diagonalnya adalah AC dan BD. Bagian D, sebutkan ruas garis yang sama panjang dengan AD. Kira-kira yang mana ya? Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita mengingat kembali salah satu sifat persegi panjang, yaitu sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar.
Nah, ruas garis yang sama panjang dengan AD adalah garis BC. Jadi, garis yang sama panjang dengan AD adalah garis BC. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Diketahui jajar genjang KLMN mempunyai besar sudut K sama dengan 2Y min 15, derajatnya di luar kurung, dan besar sudut M 57 min Y, derajatnya pun juga di luar. Nah, yang menjadi pertanyaannya, tentukan besar sudut K, besar sudut L, dan besar sudut N. Pembahasannya, perhatikan gambar di atas atau gambar di slide ini, di mana ada titik K, titik L, titik M, dan titik N. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu melihat kembali apa saja sih sifat-sifat dari jajar genjang ini. Nah, salah satu sifatnya yaitu sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Artinya, besar sudut L sama dengan besar sudut N, dan besar sudut K sama dengan besar sudut M. Nah, di sini yang diketahui dari soal yaitu besar sudut K dan besar sudut M. Yaitu besar sudut K sama dengan kita substitusikan ke persamaan ini, yaitu besar sudut K 2Y min 15, derajatnya di luar, dan besar sudut M 57 min Y, derajatnya di luar. Langkah selanjutnya, kita kumpulkan yang mana yang mengandung variabel dan mana yang tidak, suku yang tidak mengandung variabel. Nah, suku yang mengandung variabel yaitu ada 2Y derajat ditambah Y derajat, dan yang tidak mengandung variabel yaitu 57 derajat ditambah 15 derajat. Nah, perlu diingat bedanya dua persamaan ini yaitu 57 min Y. Ini artinya yang punya derajat yang Y, variabel Y ini punya derajat. Nah, kalau seperti ini, kalau dalam kurung seperti ini, artinya 57 punya derajat dan min Y punya derajat. Sama saja dengan 50 derajat min Y derajat. Nah, itu bedanya. Itu kesalahan kecil yang tidak perlu diabaikan. Kalau salah menentukan berarti hasilnya salah. Nah, kita operasikan 2Y derajat ditambah Y derajat sama dengan 3Y derajat. Ini tidak ada angka di depan, berarti nilainya 1. Nah, sama dengan 57 derajat ditambah 15 derajat, yaitu 72 derajat. Kemudian, langkah selanjutnya, kedua ruas itu kita kali dengan 1/3. Ruas kiri kita kali dengan 1/3, dan ruas kanan kita kali dengan 1/3, yaitu Y derajat, dan 72 kita bagi dengan 3 derajat, yaitu 24 derajat. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Y derajat yaitu 24 derajat. Nah, besar sudut K sama dengan 2Y min 15 derajat. Yang punya derajat bukan hanya 15 atau bukan hanya 2Y, tapi 2Y punya derajat dan 15 juga punya derajat. Nah, kita sudah diketahui kalau nilai Y-nya 24 derajat. Tinggal kita mensubstitusikan ke salah satu persamaan. Yaitu persamaan besar sudut K atau besar sudut M. Nah, jika kita menggunakan persamaan besar sudut K, tinggal kita mensubstitusikan nilai Y ke persamaan ini, berarti 2 dikali 24 min 15 derajat. Nah, 2 dikali 24 derajat yaitu 48 derajat min 15 derajat yaitu 33 derajat.
Nah, total besar sudut jajar genjang yaitu 360 derajat. Sehingga besar sudut L ditambah besar sudut N ditambah besar sudut K ditambah besar sudut M sama dengan 360 derajat. Nah, tadi kita sudah ketahui kalau besar sudut K yaitu 33 derajat. Itu gambarnya ada titik K, titik L, titik M, dan titik N. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu mengingat kembali sifat-sifat dari jajar genjang, yaitu sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Oke, sudut K sama dengan 33 derajat. Nah, sudut yang berhadapan dengan sudut K yaitu sudut M. Oke, berarti sudut K ditambah sudut M yaitu 33 derajat ditambah 33 derajat sama dengan 66 derajat. Nah, besar sudut L ditambah besar sudut N sama dengan 360 derajat min sudut K ditambah sudut M sama dengan 360 derajat kurang 66 derajat. Tadi kita sudah ketahui bahwa besar sudut K ditambah besar sudut M yaitu 66 derajat. Tinggal kita mensubstitusikan, yaitu 360 derajat min 66 derajat itu 296 derajat. Nah, karena besar sudut L sama dengan besar sudut N, maka besar sudut L sama dengan kita bagi 2. Mengapa dibagi 2? Karena sisi yang berhadapan yaitu sama besar, yaitu sama dengan 147 derajat. Oleh karena itu, besar sudut N dan sama dengan besar sudut L yaitu sama-sama 147 derajat. Nah, pertanyaannya, besar sudut K terjawab yaitu 33 derajat dan besar sudut L 147 derajat dan besar sudut N 140 derajat. Selanjutnya, soal nomor 3. Perhatikan gambar trapesium di bawah ini. Nah, di sini ada titik P, titik Q, titik R, dan titik S. Titik T ini dan titik U. Nah, panjang PQ yaitu 12 cm, panjang ST yaitu 3 cm, panjang UR 2 cm, dan besar sudut S 48 derajat, dan ini 90 derajat, yaitu ini tanda siku-siku. Kalau tanda siku-siku berarti besar sudutnya 90 derajat. Begitupun juga dengan ini, yaitu besar sudut U 90 derajat. Nah, pertanyaannya yaitu yang pertama, tentukan besar sudut P, tentukan besar sudut P, Q, R, dan S, dan yang bagian C, berapakah ukuran jumlah dua sisi yang sejajar? Kita langsung ke pembahasan. Nah, besar segitiga SP dan T yaitu 180 derajat. Maka besar sudut P yaitu 180 derajat min besar sudut S min besar sudut T. Nah, 180 derajat kita sudah ketahui kalau besar sudut S yaitu 48 derajat dan besar sudut T yaitu 90 derajat. Maka 180 derajat min 48 derajat min 90 derajat yaitu sama dengan 42 derajat. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa besar sudut P yaitu 42 derajat. Jumlah sudut bangun yang memiliki 4 titik sudut adalah 360 derajat. Jadi, jumlah sudut P, Q, R, dan S yaitu 360 derajat.
dan jumlah sisi yang sejajar yaitu panjang sisi PQ 12 cm dan panjang sisi TU yaitu 12 cm juga. Kalau ditanya panjang sisi S ke R berarti 12 ditambah 3 ditambah 2. Oke, tinggal kita mensubstitusikan yaitu panjang PQ-nya 12 cm, tinggal kita substitusikan ke persamaannya. Dan panjang SR yaitu ditambah 3 dan ditambah 2. Nah, hasilnya 29 cm. Soal nomor 4. Perhatikan gambar belah ketupat berikut. Gambarnya seperti ini. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, pertanyaannya, jika AD yaitu 2x plus 5 dan BC x plus 7, besar sudut BCD 60 derajat, maka tentukan nilai x, panjang sisi AD, besar sudut BAD, dan besar sudut ABC. Kita langsung ke pembahasannya. Nah, pada belah ketupat, sisi yang berhadapan sama panjang. Maka, besar sudut panjang sisi AD sama dengan panjang sisi BC. Nah, tinggal kita mensubstitusikan persamaan panjang AD yaitu 2x tambah 5. Tinggal kita mensubstitusikan. Dan panjang BC yaitu persamaan x ditambah 7. Nah, sama hal juga seperti nomor yang sebelumnya, yaitu pisahkan mana yang mengandung nilai variabel dan mana yang tidak mengandung variabel. Nah, yang mengandung variabel yaitu variabel x, yaitu 2x min x sama dengan di ruas kanannya ada 7 min 5. Nah, cara cepatnya bagaimana? Tinggal kita memindahkan yang di bagian kiri pindah ke bagian kanan dan yang bagian kanan pindah ke bagian kiri, tapi yang sama-sama sejenis. Nah, x kalau pindah ke ruas kiri, dari ruas kanan pindah ke ruas kiri, maka jadi negatif. Dan positif jika pindah ke salah satu ruas ke ruas sebelahnya, maka negatif. Nah, 2 dikurangi 1 sama dengan x, maka 7 dikurangi 5 sama dengan 2. B yaitu panjang sisi AD sama dengan 2x ditambah 5. Nah, kita sudah mengetahui kalau nilai x-nya sama dengan 2. Nah, tinggal kita mensubstitusikan 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 5, dan hasilnya yaitu 9. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa panjang sisi AD sama dengan 9. Bagian C, pada belah ketupat sudut yang berhadapan sama besar, maka besar sudut BAD sama dengan besar sudut BCD, yaitu sama dengan 60 derajat. Nah, besar sudut ABC sama dengan 180 derajat min 60 derajat, yaitu 120 derajat. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa besar sudut BAD sama dengan 60 derajat dan besar sudut ABC sama dengan 120 derajat. Selanjutnya, soal nomor 5. Perhatikan gambar layang-layang K, L, M, dan N di samping ini. Jika besar sudut KLN sama dengan 45 derajat dan besar sudut MNL yaitu 30 derajat. Tentukan besar sudut ML dan N. Oke. Besar sudut MLN sama dengan besar sudut KLN.
Mengapa demikian? Dari sifat-sifat layang-layang, yaitu salah satu sifatnya sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Maka besar sudut MLN sama dengan besar sudut KLN. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa besar sudut KLN yaitu 45 derajat, maka besar sudut MLN juga 45 derajat. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa besar sudut MLN ini sama dengan 45 derajat juga. Bagian B, tentukan besar sudut K, N, dan L. Nah, sama halnya juga, yaitu sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Maka besar sudut KNL sama besar dengan besar sudut MNL, yaitu 30 derajat. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa besar sudut KNL sama dengan 30 derajat. Bagian C, besar sudut LKM, yaitu besar sudut LKM sama dengan 100 LKM 180 derajat min 45 derajat min 90 derajat, yaitu 45 derajat. Karena itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa besar sudut L, K, dan M yaitu 45 derajat. Itu di sini 45 derajat. Nah, pertanyaan bagian D, tentukan besar sudut KML. KML. Nah, besar sudut KML sama dengan besar sudut LKM. Sama halnya juga, yaitu sepasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu besar sudutnya 45 derajat. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa besar sudut KML yaitu 45 derajat. Nah, pertanyaan yang bagian B, tentukan besar sudut NKM. Oke. Nah, besar sudut NKM yaitu 180 derajat min 90 derajat min 30 derajat, yaitu 60 derajat. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa besar sudut NKM sama dengan 60 derajat. Nah, pertanyaan yang bagian F, tentukan besar sudut NMK. NMK. Nah, besar sudut NMK sama dengan besar sudut NKM. Oke, kita mengingat kembali bahwa salah satu sifat dari layang-layang yaitu sepasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu 60 derajat. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa besar sudut NMK yaitu 60 derajat. Yang bagian G, jumlah dari sudut LKM, sudut NKNM, besar sudut NML, dan besar sudut MLK, yaitu besar sudut LKM kita sudah ketahui tadi 45 derajat, dan besar sudut K, N, dan M yaitu 60 derajat. Dan besar sudut NML yaitu 105 derajat, dan besar sudut
MLK yaitu 90 derajat. Karena itu jika kita jumlahkan yaitu 300 derajat. Nah, jadi jumlah-jumlah dari besar sudut LKM, sudut KNM, sudut NML, dan sudut MLK yaitu 300 derajat. Selanjutnya soal nomor 6. Diketahui jajar genjang ABCD dengan diagonal berpotongan saling tegak lurus. Apakah jajar genjang ABCD dapat juga dikatakan belah ketupat ABCD? Jelaskan jawabannya. Yaitu pembahasannya. Tidak. Mengapa tidak? Yaitu kita lihat dari sifat-sifat jajar genjang. Semua sisi sama panjang, sisi-sisi yang berhadapan sejajar, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, dan diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Nah, sedangkan pada jajar genjang ABCD tersebut hanya memenuhi satu sifat dari belah ketupat, yaitu diagonalnya berpotongan tegak lurus. Selanjutnya, soal nomor 7. Kinan dan Ningsih mendeskripsikan definisi segi empat yang merupakan jajar genjang. Manakah antara Kinan dan Ningsih yang mendeskripsikan jajar genjang dengan benar? Yaitu, perhatikan dari Kinan mengatakan bahwa segi empat dikatakan jajar genjang jika sepasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sepasang sisi yang berhadapan dengan yang lain sejajar. Sedangkan Ningsih mengatakan segi empat dikatakan jajar genjang jika sepasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Oke, pembahasannya. Nah, deskripsi yang paling tepat adalah milik Ningsih. Mengapa? Karena salah satu ciri jajar genjang yaitu memiliki sepasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Ini, lihat sifatnya. Nah, kalau menurut saya, Ningsih yang paling benar. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Jika teman-teman berpendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar.